Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi coba, lupa pelajaran yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, al-hikmatu dolatul mu'min. Al-hikmah itu perkara hilangnya orang yang beriman. Maksudnya al-hikmah maksudnya apa? Hikmah itu perkara yang dicari-cari. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang hilang yang dicari-cari. Maksudnya hikmah. Hikmah lain, khidmah lain. Hikmah di antara hikmah ilmu juga berarti hikmah, ya. Ilmu juga berarti hikmah. Pelajaran, tauladan itu juga artinya hikmah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di Facebook atau di medsos yang lain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang istiqomah. Pertama kita Fatihah dulu sebelum kita memulai kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, para anbiya, para sahabat, ahlul bait Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ba'udin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili wa Syekh Abdul Abbas Ad-Dijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Al-Badawi wa Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Risalatul Mu'awanah, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, wa alaika bil iksari min qiraati kutubil hadis wa tafsir wa min mutalaati kutubil qaum ammatan fa inna dzalika fathu am wa sulukut tam kama qala ba'dul arifin. Jadi kita masih di bab seharusnya engkau mempunyai wirid membaca ilmu, membaca kitab-kitab, buku-buku ilmu itu juga harus diwiridkan.
bukan cuman sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zikir, tapi harus ada wirid ilmu. Itu harus. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang yang beriman 1 derajat. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu darajat, yaitu darajatan katsirah, derajat yang banyak. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang ilmunya banyak. Bukan ibadahnya banyak atau tidak, karena ilmu itu juga ibadah. Orang beriman saja diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT diangkat derajatnya jauh lebih banyak daripada orang yang beriman pada umumnya. Makanya belajar, ngaji, mutalaah kitab itu juga ibadah. Juga ibadah. Kalau kayak gitu orang nggak ada perkembangan. Karena keterbatasan ilmu kita harus belajar terus. Mesti ada yang baru, ada yang baru, ada yang. Kalau kita tak belajar, ya segitu aja kita tak bergerak. Segitu aja kita tidak bergerak. Padahal di antaranya sebabnya orang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Itu sebabnya. Karena dikatakan bahwa manusia yang terdekat dengan derajat kenabian adalah al-ulama. Orang yang paling dekat derajatnya dengan kenabian adalah ulama. Cuma karena dah tak ada wahyu lagi, maka dia tidak menjadi nabi. Kata Rasulullah, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama umatku ini seperti para nabi di zaman Bani Israel. Nabi di zaman Bani Israel itu banyak seperti ulama, banyak. Makanya, jadi ulama itu kata Rasulullah, ulama umatku seperti para nabi di zaman Bani Israel. Apa enggak tinggi derajatnya? Tinggi derajatnya. Sebab apa? Sebab ilmu. Makanya kita harus belajar. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani sebelum beliau wafat, beliau sudah berkeinginan, aku ingin meninggal dengan santriku dan kitab-kitabku. Kata beliau, aku ingin meninggal bersama santriku dan kitabku dengan ilmu. Memang akhirnya betul beliau wafatnya tuh ya namanya ghurfah, ruang masya Allah. Disitulah beliau bertemu berkumpul taklim dengan kita dengan muridnya. Di situ juga kitabnya semuanya. Tidurnya di bawah begini Abu Said Muhammad, pakai kasur Palembang. Padahal mobilnya 20 biji waktu saya pergi ke sana. Mercy, Cadillac, macam-macam. Tidurnya pakai kasur Palembang di bawah. Nah, macam-macam. Tapi kitab, ngaji terus. Tidak ada hari tanpa ilmu, enggak ada hari tanpa ilmu. Jadi itu di situ pentingnya. Jadi ketinggian makomnya justru ditutupi oleh ilmu syariat. Kayaknya orang ilmu tingginya, bukan istilahnya dinampakkan kenampakan kewaliannya ini yang maksudnya nampak juga. Tetapi kalau orang melihat itu justru kealimannya yang nampak, hadisnya, tafsirnya ini. Begitu. Jadi harus belajar, harus setiap hari belajar, harus menambah ilmu. Kata Al-Imam Syekh Abdullah bin Abi Al-Haddad, wa alaika bil iktsar. Iktsar itu apa? Memperbanyak. Itu namanya iktsar. Hendaklah engkau memperbanyak membaca qiraah kutubul hadis, membaca kitab-kitab hadis. Harus banyak. Kitab hadis itu apa? Muwatta, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Banyak. Al-Mustadrak punya Imam Hakim. Banyak kitab-kitab. Ataupun sarahnya Fathul Bari, Irsyadus Sari itu Fathul Ahwadi, sarahnya Imam At-Tirmidzi,
Fathul Bari sarahnya Bukhari, Irsyadus Sari juga sarahnya Bukhari. Itu kitab-kitab hadis. Paling enggak baca matannya hadis Sahih Bukhari. Karena itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah kita baca Quran, kita baca hadis. Setelah kita baca kalamullah, kita baca kalamnya Rasulullah SAW. Jangan dikira itu bukan ibadah. Jangan dikira ikut tidak menambahkan derajat. Baca hadis, kita baca hadis Bukhari. Gantian semua pegang kitab, baca satu hadis, satu hadis, satu hadis. Tak usah pakai diartikan pun. Umpamanya nggak paham pun itu tetap berpahala. Apalagi kita belajar pahami, difahami, atau sekedar diartikan agak paham, atau lebih lagi disarahin penjabarannya gimana. Nah, itu kitab hadis. Makanya saya alhamdulillah kita mulai membuka majlis taklim kitab hadis yaitu Sahih Bukhari. Pokoknya dimulai saja. Ya maklum karena masyarakat itu tidak tahu seperti apa pentingnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Nggak tahu, orang awam nggak tahu. Ya wajar lah kalau peminatnya sedikit. Tapi kalau kita adakan orkes mingguan, insya Allah ramai itu. Ramai. Kita bikin kat sini atau jangan di sini lapangan poli lah, ya. Setiap malam minggu kita panggil orkes gantian. Itu insya Allah ramai. Orang awam. Tapi kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah belum. Kenapa? Ya karena ketidaktahuan. Tengok ini. Ini nasihatnya siapa? Seorang wali. Ini kutub bari kutub Aus Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia wasiatnya apa? Tetap suruh ngaji, tetap suruh belajar. Jadi harus Quran kemarin sudah kita bahas. Harus setiap hari punya wirid Al-Quran. Setelah itu sekarang ilmu. Hendaklah engkau wajib bagimu memperbanyak membaca kitab-kitab hadis. Kemudian wat tafsir. Baca kitab tafsir. Itu ibadah tuh. Itu wirid tuh. Nah. Jadi alhamdulillah kita juga ada buka kajian kitab Tafsir Al-Jalalain. Kalau Bukhari di Masjid Agung, Karimun kalau Tafsir Jalalain di Masjid Baitur Rahman. Kita ini cuma ngikut apa kata para aulia dia saja, apa kata orang-orang soleh ini saja. Kata dia gini kita jalankan. Kata itu mesti ada rahasianya. Karena mereka ini sudah mengalami. Dia tinggal tunjukkan, anak, engkau gini. Masalahnya mereka ini sudah melampaui, sudah melalui, sudah tahu, sudah merasakan. Ini caranya kamu nak pergi ke sana, kau naik ini. Nah, kita tak tahu jalan kan? Ditunjukkan sama orang yang sudah pernah. Orang nak ke Surabaya, engkau dari sini naik mikro, ini ke sini, naik oplet warna coklat ke sana. Ke pelabuhan, habis itu naik Mikonata ke Batam, habis itu naik taksi ke Hang Nadim, habis itu terbang ke sana. Orang tuh udah sana pada balik. Habis itu turun naik taksi kemana, naik ojek, naik bajai, naik becak, sampai di sana. Kita tinggal ikut aja karena kita tak pernah sampai. Jadi ngikut apa yang orang sudah sampai, ikut aja. Apa kata mereka? Baca kitab hadis, baca kitab tafsir. Disuruh memperbanyak, kita sepekan sekali aja. Itu pun yang ikut. Wa min mutalaati kutubil qaum, dan juga mutalaah. Kalau memang sudah bisa baca sendiri itu. Di rumah masing-masing punya kitab Bukhari. Dijazain dulu kitab Bukhari, baca di rumah sendiri-sendiri. Kitab Muslim, kitab Nasa'i, Tirmizi baca sendiri-sendiri. Itu dibaca. Kitab tafsir baca sendiri-sendiri. Kalau udah bisa, kalau tak bisa duduk datang ngaji. Terus juga harus mutalaah Kitabul Qaum. Kitabul Qaum adalah kitabnya para aulia al-arifin. Ini kitab-kitab di antara seperti ini termasuk Kitabul Qaum. Ini kitab tasawuf, kitabnya kaum yang ngarang seorang wali, orang yang soleh. Kitab Ihya Ulumuddin itu termasuk Kitabul Qaum. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang yang dikarang oleh para aulia. Ataupun pokoknya kitab Iqazul Himam. Iqazul Himam itu punya Al-Imam Ibnu Ajibah, wali besar.
Beliau ini yang mensarahi kitab Al-Hikam punya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Imam Ibnu Athaillah punya Hikam, Al-Imam Ibnu Ajibah dia mensarahi, dijelaskan. Namanya kitabnya Iqadul Himam. Itu namanya Kitabul Qaum. Itu harus dibaca juga. Qur'annya dibaca, hadisnya dibaca, tafsirnya dibaca, kitabnya para aulia al-arifin juga dibaca. Jadi komplit. Sekarang kalau ini ditinggalkan, kita tak tahu macam mana nih. Kitabnya para ulama, para aulia kita harus baca juga, karena dia yang membimbing kita. Nah, dia yang membimbing kita. Jangan kita tak usah pakai kitab kuning itulah, tak perlu kitab ini, kitab tasawuf apa. Kita cukup Bukhari, Muslim. Kitab Bukhari, Muslim kita baca juga, tapi itu tidak kita tinggalkan. Nah, karena mereka itu mengambil kewalian mereka juga dari Al-Quran, dari Bukhari, dari Muslim, sehingga mereka dekat dengan Allah. Akhirnya mereka menulis apa yang mereka rasakan, ditulis untuk para pemula itu. Mereka yang lebih memahami Al-Quran dan hadis daripada orang-orang awam. Fa inna dzalika fathun am wa sulukun tam. Sesungguhnya yang seperti itu tadi, membaca kitab-kitab hadis, kitab tafsir, juga mutalaah kitabnya para orang-orang saleh, ya, al-qaum itu orang-orang saleh, ya, para aulia al-arifin. Sesungguhnya yang seperti itu adalah fatah yang am, yang merata, yang umum, yang luas. Wasulukun tam, dan suluk yang sempurna. Suluk yang sempurna. Suluk itu apa? Suluk ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Suluk yang sempurna itu apa? Al-Qur'annya dibaca, hadisnya dibaca, tafsirnya dibaca, terus juga mempelajari kitab-kitabnya para aulia. Jadi orang mau suluk wajib belajar. Wajib belajar. Jadi kalau hanya sekedar fokus kepada mohon maaf dikit tok, tidak belajar, tidak tam. Tidak temannya tidak sempurna, itu suluknya tidak sempurna. Suluknya tidak sempurna. Nah, jadi kata Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, wasulukun tam, dan itu adalah suluk yang sempurna. Kama qala ba'dul arifin, seperti yang disampaikan oleh salah seorang al-arifin billah, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'rani, wali besar. Dia ahli hadis, ahli tafsir, ahli ilmu syariat. Imam Nawawi wali besar. Imam Malik, Imam Syafi'i tidak bukan wali besar, cuma tertutup oleh ilmunya. Nah, itu namanya suluk. Jadi tidak ada wali bodoh, itu tidak ada. Dia harus belajar dan terus belajar. Walakin yang bagilah an takhtariza amma yastamilu min rasailihi minal umuril ghamidah wal haqa'iq al mujarradah wa hadhil asya' tujadu fi aktsaril mu'allafati Syekh Ibn Arabi wa fi syai'in min rasailil Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal madnun bihi. Nah, peringatan dari Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, tetapi hati-hati kalian di dalam membaca kitabnya kaum, kitabnya para aulia itu hati-hati. Jangan kalian membaca kitab-kitab yang di situ mengandung risalah-risalah perkara-perkara yang rahasia, hakikat-hakikat. Jadi dia belum tahu apa-apa, masih permulaan, bahasanya sudah hakikat, ilmu-ilmu musyahadahnya para aulia, ini begini. Itu bukan teori, itu untuk dirasakan. Kalau orang baru pertama nak belajar tasawuf, udah belajarnya ilmu yang hakikat gini. Ditanya Imam Ibnu Arabi, pengarang-pengarang kitab ini, dia bilang gitu sudah sampai, sudah dirasakan. Untuk pemula nggak boleh.
nggak boleh pemula. Jadi gue ngelantur. Kalau pemula belajar suluk, pelajarannya yang ketinggian kayak gitu, itu dirasakan bukan diteorikan. Ketika itu diteorikan, nanti ngomongnya ngelantur. Mulutmu nggak sesuai dengan keadaannya sendiri. Jadi yang seperti itu tuh dirasakan bukan diteorikan. Imam Ibn Arabi nulis gitu. Ilmu rahasia hakikat. Kalau kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau seandainya aku menyampaikan apa yang semua aku tahu, maka leherku ini akan dipenggal. Maksudnya, jadi ada hal-hal yang memang tidak layak untuk disampaikan kepada orang awam, apalagi pemula-pemula. Nah, ini ngomongnya ngelantur tuh. Engkau ibadahnya macam gini, baca Quran aja malas. Ngomong dah hakikat ini, apa benda kau merasakan apa segera teori. Yang seperti itu tuh dirasakan bukan diteorikan. Kalau orang sudah suluk nanti kan Allah kasih. Bukan diteorikan dulu, dia belum sampai waktunya, tapi dia sudah bahas apa yang disampaikan oleh para ulia yang tinggi derajatnya. Hakikat surga neraka dah tampak oleh matanya, di depan matanya ini. Surga para aulia itu nampak. Engkau masih pemula, tak usah kau baca-baca seperti itu. Udah kau baca Al-Quran, baca hadis, baca tafsir, baca juga ilmu-ilmu para aulia, tapi yang untuk tarbiyah, bukan ilmu yang hakikat yang di luar dari akal. Kalau hakikat ini kadang di luar dari akal. Nah, itu rahasia-rahasia Allah berikan kepada para aulianya. Diberikan kepada para aulianya. Kalau sudah diberikan, ya orang lain gak paham. Bahkan dikira macam-macam orang ini ngomongnya nih. Kalau sudah sampai makomnya gak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar teori-teori saja, menghafalkan apa yang disampaikan oleh para wali-wali yang makomnya sudah tinggi, itu adalah nanti orang yang akan tertipu. Jadi diantaranya adalah kasangan Syekh Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi itu wali besar. Saking dekatnya besarnya dia sudah musyahadah. Jadi banyak rahasia-rahasia yang Allah tampakkan kepadanya, dan beliau tulis. Jadi tulisan beliau ini bukan Imam Ibn Arabi itu sesat, tidak. Dia tidak sesat, cuman ilmunya ini tidak layak dibaca orang-orang awam. Itu berbahaya. Kalau orang awam terus suluk nanti sama ketemunya. Baru dia baca kitab Imam Arabi, bukan teori tapi sudah merasakannya. Oh iya, sama. Itu. Wa fi syai'in min rasailil Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal Madmun. Imam Ghazali juga punya risalah yang membahas tentang hakikat. Imam Ghazali seperti Al-Mi'raj wal Madmun bihi. Wa qad dzakara Asy-Syaikh Zarruq fi ta'sisil qawaid qaidatun fi tahdhir minal kutub alladhi tajri hadzal majra faraji'ha in syi'ta wa lam yadhkur fi jumlatiha mu'allafat Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu mutaakhirun wal mu'allafatuhu an akhiriha mimma yanbaghi al-ihtirazu anha itharan lis-salamah. Jadi ada Al-Imam Ibn Razzaq, dia mengarang satu kitab Ta'sisul Qawaid. Ya, taksis itu artinya memondasi kaidah-kaidah. Jadi kaidah fi tahdzir minal kutub allati tajri hadzal majra. Maksudnya memperingatkan kepada orang awam, kalian jangan baca kitab-kitab ini jangan baca, ini jangan baca. Maksudnya belum waktunya. Makommu belum sampai baca kitab ini, kau jangan baca. Kadang-kadang namanya orang tuh dia dapat waridat dari Allah Subhanahu wa taala, para aulia itu ya ditulis, tapi bukan untuk dikonsumsi semua orang. Tidak bisa orang-orang tertentu saja. Kalau orang-orang awam dah baca itu senewen nanti dia. Gaya-gaya wali tetapi bukan siapa-siapa. Masalah itu. Masalah. Jadi dilihat dari ilmunya, dilihat dari suluknya.
ibadahnya seperti apa. Fa in qala qailun la basa ala mutalati hadzal kutub li'anni akhudhu ma afhamu wa aslamu lima wa uslimu lima la afhamu wa usallimu lima la afhamhu liqaidihi qila lahu qad ansafta wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamu an tafhamu ala ghairi wajihin fatadillu an sawa'is sabil. Kemudian kata Imam di sini, seandainya engkau bilang taklah kami bacanya ini nanti kami ngambil yang bagus-bagus saja, yang manfaat yang kami paham kami ambil, yang kami tak paham kami tak pakai, kami tinggalkan, itu urusan yang nulisnya lah, atau kami yang pakai yang paham-paham saja gitu. Tapi apa dijawabnya? Ya engkau tuh ya betul lah kayak gitu, tetapi yang dikhawatirkan itu apa? Ketika kau membaca kitabnya pemahamanmu berbeda dengan maksud si penulis itu tadi, maka engkau akan tersesat. Orang baca kitabnya para aulia yang tinggi-tinggi pakai ilmu hakikat, itu kalau ilmunya tak sampai, yang nulis maksudnya lain, dia pahamnya lain, fatadillu sawa'as sabil, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Kata Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi. Menurut dia, begini rupanya. Itu menurutmu. Tetapi belum tentu al-wali yang menulis itu maksudnya seperti yang kamu pahami. Kau bisa salah paham. Kalau engkau merasa itu pemahamanmu, kau merasa betul, ternyata salah, maka engkau akan tersesat. Makanya di situ tidak boleh. Tidak boleh membacanya. Kama waqa dzalika li aqwamin aqafu ala mutalati hadzal kutub fasaru fi zandaqati wa ilhad. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang mereka mempelajari kitab-kitab itu. Ada sekelompok orang, dia memang mempelajari kitab itu, kitab-kitab hakikat yang dipelajari. Hakikat dipelajari. Bahasanya tinggi luar biasa, ya tidak sesuai dengan amal-amalnya, tidak sesuai dengan hatinya. Fasaru fi zandaqa wa ilhad, maka mereka menjadi orang yang kafir zindik. Jadi orang yang kafir zindik dan tidak bertuhan, ilhad, mulhid, jadi komunis, jadi ateis. Karena dia tak paham yang disampaikan oleh penulis ini lain, dia pahamnya lain. Karena ilmu itu bukan ilmu teori tapi ilmu rasa. Makanya kata Sayyid Abdul bin, jangan kau baca, kalau kau tidak mampu maka kau akan tersesat. Yang nulis tak sesat, yang baca sesat. Karena mereka itu sampai kepada makomnya dengan bahasanya, engkau memahami dengan ilmumu dan tidak sesuai dengan apa yang dirasa oleh penulis. Akhirnya engkau jadi kafir zindik. Ini masalah. Kadang-kadang kayak begini, orang-orang sufi kena batunya ini karena yang seperti ini. Orang-orang yang begini ini, dia gaya-gaya sufi mempelajari ilmu-ilmu yang wali-wali, yang hakikat-hakikat tok. Akhirnya dia melenceng, akhirnya sufi semua kena. Tuh orang sufi tengok, orang sufi itu gitu betul. Tidak begitu. Makanya orang seperti itu bisa jadi kafir zindik dan ateis. Ini kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi, kita tidak boleh lepas dari ilmu syariat, itu tidak boleh lepas. Masalah ilmu-ilmu hakikat nanti itu rasa yang Allah berikan kepada kita. Rasa yang Allah berikan kepada kita, bukan kita menghafalkan teori-teori. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kita hafalkan, kita sampaikan, atau kita pahami dengan pemahaman kita, pada tidak sesuai dengan rasa yang dirasa oleh para aulia tadi. Wa qalu bil hulul wal ittihad, maka mereka akan mengatakan dengan hulul. Hulul ini menyatunya antara hamba dengan Tuhan, menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini susah dipahami. Ketika para aulia itu arifillah menulis kata-kata itu, jadi yang dirasa oleh mereka itu lain, yang dipahami orang-orang yang tidak berilmu itu lain. Hulul
Hulul ini Allah dengan pemahaman Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini menyatu. Jadi Allah ya abad ini, hamba ini menyatu dengan Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain aku. Jadinya begitu. Maksudnya kata si hambanya. Nah, ini yang menyebabkan jadi zindik. Nah, kata yang seperti itu. Kalau belum sampai waktunya jangan. Ya, itu tidak bagus. Wal ittihad. Nah, hulul sama ittihad sama, jadi menyatu. Jadi kisahnya Syekh Siti Jenar dipanggil oleh para aulia mau dihakimin. Ya, Sunan Giri dan para sunan-sunan yang lain dipanggil Siti Jenar. Ya Siti Jenar, kamu dipanggil oleh Dewan Wali. Katanya Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Hanya tak pergi dia balik. Ini katanya Siti Jenar tak ada, yang ada Allah. Berbalik lagi. Ini menurut satu kisah, satu riwayat. Ya wallahu alam. Nah, jadi kemudian yang manggil balik lagi ke dan tak mau datang dia. Kenapa katanya Siti Jenar tak ada, yang ada hanyalah Allah. Ini akidah hulul atau ittihad. Nah, maksudnya yang seperti ini orang awam tak usah belajar, tak usah dibaca. Jadi bahaya dalam arti ketika orang pemula belajar dia akan tersesat. Hanya panggil lagi, dah panggil lagi. Allah suruh datang ke sini. Katanya tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Maksud biar dia mau datang, mau dihakimi. Nah, gitu. Baik. Allah dipanggil untuk Allah tidak ada, yang ada hanya Siti Jenar. Karena menyatu. Nah, ini akidah yang seperti ini berbahaya untuk dipahami. Ini ilmunya para aulia wallahu subhanahu wa ta'ala rasa, bukan teori, ya. Hakikatnya kita tidak tahu. Itu rasa nanti Allah berikan, dan itu tidak untuk di-share kepada orang awam. Nah, itu. Akhirnya tak datang juga, kenapa? Pergi kau lagi, panggil Allah dan Siti Jenar suruh datang. Nah, itu adalah akhirnya beliau dihakimi sama para aulia. Itu contoh salah satu. Jadi di dalam kitab-kitab para aulia ada hal-hal yang seperti ini, itu disalahpahami oleh yang mutolaah, disalahpahami oleh yang belajar. Seperti kitab-kitab sebanyak Imam Ibnu Arabi nggak sesat. Cuma bahasa atau rasa yang dia tulis itu jangan berani-berani orang membaca yang belum makamnya. Jadi bacalah yang sifatnya tarbiyah, ya, macam kitab Ihya Ulumuddin, kitab risalah seperti ini. Nanti hal-hal yang hakikat Allah berikan kalau memang kita mengikuti apa yang disarankan, apa yang diajarkan oleh para aulia ini. Itu rasa, bukan teori. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun. Kita masuk fasal yang baru. Jadi Masya Allah perlu, ya, alhamdulillah lah kita nih majlis-majlis ilmu di tempat kita ini sudah banyak, tinggal kita nak hadir apa tidak, itu saja. Nah, hadir atau tidak. Kayaknya majlis ilmu ini sepertinya kayak bukan suluk. Ilmu itu majlis taklim itu kayak makanya tidak semua. Jadi itulah tadi tetap kita mengikuti arahan ini. Arahan ini. Apa saja yang harus dibahas tuh, yang harus dibaca majlis ilmu tuh. Nah, itu diantaranya ini tadi Quran, hadis, tafsir, terus kitab-kitab tasawuf itu termasuk suluk luar biasa. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillah. Faslun. Wa yanbaghi ayyakuna, kita sudah tentang wirid membaca ilmu. Nah, sekarang ini repot. Tak usah ilmu yang tinggi-tinggi. Ilmu yang rendah-rendah saja. Ketika ada orang beli buku dibaca sendiri, beli buku dibaca, ini pun berbahaya juga. Ilmu tak pakai guru, nah ini pun bahaya. Ilmu itu penting sekali, luar biasa. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita guru. Alhamdulillah. Itu hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata hikmah mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, aku tidak tahu rabbi. Kalau tidak ada pendidik, seorang guru, seorang mursyid yang mendidik kita, yang mengajari kita, maka aku tidak tahu, tidak kenal sama Tuhanku. Tidak kenal. Guru kita itulah yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun wa yang bagi ayakun laka wirdun min dzikrillah taala tahudduhu bi waqtin aw tahsuruhu bi adadin wa hinadzin fala basa bis subhati li dawil adad. Dan hendaklah tugas berikutnya bagi seorang murid, seorang yang salik, seorang murid. Salik itu orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau murid orang yang menghendaki untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik itu namanya orangnya, suluk itu namanya amalnya, perbuatannya. Suluk. Jadi kalau ada thariqah, salah satunya thariqah Naqsabandiyah, itu biasanya bulan Rajab macam gini nih, ada istilahnya mereka tuh suluk, ya. Mereka semacam iktikaf di masjid selama kadang 1 bulan Rajab full, ya. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang sekarang ada yang 10 hari. Itu mereka namai dengan nama suluk. Suluk itu berasal dari kata salaka yasluku. Salaka itu berjalan, menapaki jalan. Yasluku sedang berjalan, suluk itu masdarnya. Orangnya salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas bagi seorang salik atau murid sama, salik dan murid itu sama. Salik atau murid, jadi ini untuk orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah bagi seorang salik, seorang murid, mereka punya wirid zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia atur waktunya dan dia atur bilangannya berapa. Fala ba'sa bisubhah, maka enggak apa-apa kalau ngitungnya pakai tasbih, itu enggak apa-apa, boleh. Pokoknya saya setiap hari nak baca selawat 1000 kali. Saya setiap hari nak baca la ilaha illallah 1000 kali. Saya nak baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Saya nak baca ya latif ya latif sekian ratus kali, ya. Jadi ini semua boleh dilakukan dan ada batasannya berapa kapan dibaca. Pakai tasbih juga bisa. Fala ba'sa bisubhah lidabtil adat, supaya bilangannya itu terpenuhi, bukan membatasi. Mohon jangan sampai kurang. Berzikir itu jangan sampai kurang. Kita kadang-kadang punya tasbih itu subhanallah, 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 subhanallah. Habis sholat aja alhamdulillah, 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 Allah Akbar. Habis itu udah campak, tak ada zikir lagi. Zikirnya khusus habis sholat tuh subhanallah, alhamdulillah, Allah. Iya, zikir bagus, tapi kalau untuk orang yang betul-betul kepengen jadi salik, ya tak cukup lah, seperti jauh. Jadi Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, sholawatnya saja 1 hari, ya, sampai 10.000 kali, 15.000 kali. Kalau di safar 15.000. Macam mana banyaknya tuh. Zikirnya luar biasa orang-orang para aulia nih. Zikirnya luar biasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.